Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Faisal selaku pembicara pertama dari tim debat SMA Negeri 1 Majene sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, yang dimana sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada definisi dari definisi mosi perdebatan kali ini, yang dimana sebagai negara berkembang ialah negara yang sedang dalam proses pembangunan dari segi manapun, yang berfokus untuk menjadi negara maju pastinya. Potensi maritimnya itu sebuah keuntungan yang dimiliki akan kekayaan sumber daya laut yang sangat pesat. Sedangkan strategi ekonomi biru itu merupakan strategi rancangan guna mengoptimalisasikan sumber daya laut dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga masuk definisi dari masih perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara yang sedang berproses serta memiliki potensi sumber daya laut yang sangat pesat. Misalnya, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi biru dalam melakukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena ada berbagai alasan yang akan saya nanti sampaikan selanjutnya. Baik, masuk kepada latar belakang Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kita bermain di negara berkembang di mana dalam segala bidang difokuskan untuk melakukan pembangunan baik dari segi infrastruktur jalanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apalagi status quo kita saat ini di mana dunia baru saja digambarkan akan kemunculan COVID-19 yang menjadikan negara-negara lain dan termasuk negara kita mengalami masalah akan ekonomi pastinya, sehingga pemerintah lagi gencar-gencarnya mencari peluang dalam menutupi masalah ini. Tetapi sebagai negara yang memiliki letak yang sangat geografis yang menjadikan negara ini kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah, pastinya kita tidak akan berfokus kepada salah satu titik saja dalam menutupi masalah ini, sehingga ada beberapa isu yang keluar mengenai bahwa strategi ekonomi biru yang dapat menguntungkan. Namun sadarlah Dewan Juri yang terhormat, pada posisi kami bahwa statement itu merupakan statement yang salah besar. Mengapa? Karena banyak hal yang kerugian yang akan terjadi ke depannya, walaupun nantinya Dewan Juri yang terhormat yang akan menyanggah bahwa mengapa ekonomi biru itu salah. Nah, karena ada beberapa yang akan terjadi dalam jangka panjangnya yang akan saya jelaskan padamu argumentasi saya. Baik, Dewan Juri yang termasuk masuk kepada argumentasi saya. Mengapa saya sangat setuju mosi perdebatan kali ini bahwa strategi ekonomi biru ini tidak akan digunakan. Baik, yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, karena masih banyak sektor lain yang dapat difokuskan yang pastinya hasilnya sudah pasti, yang tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dewan Juri yang terhormat, karena berfokus kepada pengembangan sektor ekonomi dan maritim, karena dengan adanya mengeluarkan biaya ini akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena sadarnya Dewan Juri yang terhormat, kita termasuk kepada negara berkembang memiliki prioritas yang lebih terhadap pembangunan infrastruktur, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya biaya lebih ini akan mengalihkan kefokusan dalam pembangunan infrastruktur. Dewan Juri yang terhormat, walaupun jika Tilawah akan menyanggah bahwa sepatutnya sebagai negara yang memiliki potensi akan maritim, sepatutnya kita memanfaatkan potensi maritim tersebut dengan menerapkan strategi ekonomi biru itu, sehingga dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Namun sadarilah Dewan Juri yang terhormat, jika kita bermain pada jangka pendeknya, tim lawan akan memenangkan. Namun jika kita berfokus kepada jangka panjangnya Dewan Juri yang terhormat, maka tim kami yang akan memenangkan. Mengapa hal demikian Dewan Juri yang terhormat? Jika dalam melakukan ekonomi biru ini dalam jangka panjang, itu akan berakibat fatal bagi kondisi lingkungan dari maritim tersebut. Dan kita dapat ambil contoh misalnya sebuah pantai Kutai, yang dimana sebuah pantai Kutai ini dijadikan wisata yang berada di Bali, dan saat ini telah terancam rusak akibat dari sampah ulah dari wisatawan yang datang ke situ. Dan contoh kedua itu Raja Ampat, wisata Raja Ampat, yang dimana
terumbu karangnya rusak akibat dari jangkar kapal dari wisatawan-wisatawan yang datang pada wisata ini. Nah, dan jika kita pikirkan Dewan Juri yang terhormat, jika dalam jangka panjangnya ini akan sangat berakibat fatal bagi kondisi-kondisi biota-biota keindahan bawah laut kita misalnya. Walaupun Tilawa akan datang dengan peraturan, namun sadarlah Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat mengatur atau mengkontrol manusia saat ini, karena kita dapat mengambil contoh misalnya sudah ada peraturan untuk tidak melanggar lampu merah, namun masih ada saja yang melanggar hal tersebut, dan ini dapat disamahalkannya dengan tersebut, sehingga jika tidak akan membawakan sebuah peraturan itu sangat tidak berguna bagi mereka. Baik, Dewan Juri yang kedua, sumber daya terbatas dan kapasitas. Implementasi strategi ekonomi biru pastinya memerlukan sumber daya manusia yang terlatih, teknologi yang canggih, dan termasuk investasi dalam penelitian dan pengembangan yang lama pastinya. Walaupun jika tim lawan akan mengatakan bahwa masyarakat dapat berproses sehingga terlatih pada bidangnya dan pada akhirnya akan menguntungkan. Namun sadarilah Dewan Juri yang terhormat, banyak resiko-resiko yang akan terjadi jika hal tersebut digunakan baik dari ke depannya, karena sebagai negara yang berkembang pastinya kita tidak harus berfokus kepada satu titik itu, karena masih banyak titik-titik lain yang harus difokuskan, baik dari seperti yang saya katakan lagi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Baik, sehingga itu sangat tidak berguna untuk diterapkan strategi ekonomi biru. Ada pun kasus terbaik, yaitu negara berkembang dapat maju dan tidak berfokus kepada satu titik itu pun. Kasus terburuknya dalam jangka panjang, maritim biota keindahan bawah laut kita akan rusak ke depannya, Dewan Juri yang terhormat. Baik, Dewan Juri, dengan adanya yang saya paparkan mengenai benefit-benefit yang dapat diraih setelah menggunakan atau tidak menerapkan itu, saya akan tetap setuju pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.